Bila mana masih ada yang bertanya, memang kita perlu menggunakan digital marketing ya. Dan ada saja yang masih berpikir tidak semua bisnis itu harus menggunakan digital marketing. Ya pastinya saya nggak akan menyalahkan siapa saja yang berpikir demikian. Tapi saya sangat yakin beberapa tahun kemudian pastinya mereka menyesal bila mana kompetitor telah melangkah jauh ke depan melampaui Anda. Dan bayangkan bila mana semua kompetitor itu akan mengambil kesempatan ini ya. Tentunya penyesalan itu bukan di depan, pastinya di belakang gitu. Saya sih tidak berharap ya hal ini terjadi pada Anda, saya, dan kita semua. Harapan saya, keinginan saya adalah Anda, teman-teman, dan kita semua itu sebagai pelaku bisnis itu paham banget tentang digital marketing dan bisa menggunakan potensi ini itu sebaik-baiknya. Lalu kemudian pertanyaan gini sebenarnya, apa sih potensi digital marketing itu gitu? Saya coba untuk mengungkapkan dari data-data yang beberapa sebenarnya di sosial media atau di Google sudah banyak yang menjelaskan bahwa sebenarnya salah satunya dari We Are Social X Hootsuite ya. Sampai dengan di Januari 2021 ya, data pengguna internet di Indonesia itu sudah mencapai 202, juta gitu. Bayangkan ya. Artinya hampir 80% itu pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 80% gitu. Dan dari data tersebut menjadikan Indonesia itu sebagai pelaku atau salah satu negara dengan pengguna internet terbesar dan terbanyak di dunia. Dan kalau kita merujuk datanya lagi, bahwa 90% dari mereka gitu ya, itu menggunakan Google sebagai mesin pencarinya. 90% dari pengguna Google itu berhenti di halaman pertama atau page pertama. Di awal-awal pandemi, bukan di awal pandemi sebenarnya, di tahun 2020 ya, tahun 2020 itu sudah 1 miliar pencarian ya di Google itu. Pencarian kata, jadi orang mencari di Google itu sudah mencapai 1 miliar. Nah, dan bila mana kita secara cerdas ya, kita cerdas dan kreatif, kemudian kita sadar banget bahwa ini memanfaatkan peluang ini sadar banget bahwa ini manfaat ini harus kita gunakan sebaik-baiknya gitu ya. Nah, ya tentu kalau melihat peluang sebesar ini, kompetitor kita, jadi dengan melihat sebesar ini pasti kompetitor tidak ingin kehilangan kesempatan seperti ini. Jadi tidak hanya Anda, tapi kompetitor tidak ingin kehilangan kesempatan ini. Dan tentu Anda jangan membiarkan para kompetitor ini mengambil kesempatan ini. Nah, apa sih dengan peluang sebesar ini ya, luar biasa ini, itu apa yang bisa kita manfaatkan, bagaimana dan sebagainya. Ternyata memang lewat digital marketing itu kita kan mendapatkan informasi data ya. Jadi lewat digital marketing kita akan mendapatkan data. Karena dengan lewat data kita punya strategi yang efektif. Ibarat seperti berperang, pastinya kita harus punya peta, mapping gitu ya, medan pertempuran. Dan proses digital marketing ini bisa membantu kita untuk mengumpulkan data-data seputar market yang kita targetkan. Kemudian kita akan menggali, kita mendapatkan informasi kompetitor mana saja yang bisa bermain, terus kekuatan musuh di mana saja, peluang-peluang yang bisa kita menangkan di mana gitu. Sehingga ini akan memberikan arahan kita atau tujuan kita yang jelas ya
ketika kita memasarkan, menjalankan bisnis, ya, kebanyakan perusahaan yang tanpa digital marketing, mereka tidak memiliki tujuan atau strategi yang jelas gitu. Nah, dan apalagi di era sekarang, dinamika itu senantiasa berubah ya. Ya, musuh yang dulu kita anggap kecil, tiba-tiba itu menjadi raksasa tanpa kita sadari, menelikung di apa, tiba-tiba gitu ya. Nah, karena mereka mungkin ketika apa, seakan-akan kecil, mereka sembunyi gitu ya, tapi tiba-tiba dia menelikung, dia menyalip kita gitu, karena dia menggunakan data, menggunakan apa, informasi itu betul-betul digunakan semaksimal mungkin. Jadi artinya dengan menggunakan digital marketing mereka mendapatkan informasi yang sangat cukup gitu. Nah, oleh karena itu digital marketing sangat membantu sekali sebenarnya untuk memenangkan dan merebut hati pelanggan. Lalu apa selain seperti ini apa saja gitu ya. Sebenarnya kita bisa membajak pelanggan atau kita bisa membajak pelanggan kompetitor ya. Sekalipun ini secara etis itu tidaklah baik gitu, tapi pada kenyataannya memang bisa kita lakukan dengan menggunakan digital marketing. Nah, kenapa? Dengan begitu besarnya pengguna internet yang besar ya, dari data yang sebelumnya di Indonesia itu ada 202,6 juta pengguna internet di Indonesia. Itu peluang-peluang untuk mengambil kesempatan itu pasti menggunakan sebisa mungkin menggunakan strategi digital marketing. Karena dengan digital marketing kita bisa memudahkan kita gitu ya, pelaku bisnis, pengusaha itu bisa langsung masuk ke ranah konsumen gitu. Bahkan konsumennya kompetitor bisa kita hijack gitu, kita masukin, kita gali, kita dekatin, kita bangun engage-nya, kita komunikasi kepada mereka. Nah, karena memang pada intinya bahwa dalam bisnis itu pelanggan itu sudah menjadi sebuah keniscayaan ya. Tanpa pelanggan kita nggak ada apa, pembelian ya, penjualan atau pembelian ya, pastinya tidak ada cash gitu ya. Nah, jadi siapapun dengan menggunakan digital marketing kita bisa mendekati pelanggan siapa saja gitu. Nah, ini peluang yang artinya bahkan kompetitor juga bisa mendapatkan perhatian pelanggan kita gitu. Tidak hanya kita gitu. Nah, dan maka dengan digital marketing kita bisa memaksimalkan penggunaannya untuk membangun kedekatan, membangun komunikasi dengan siapa saja yang menjadi target market kita. Nah, apalagi saat ini ya, bisnis itu dinamikanya itu luar biasa. Kita bisa merencanakan sesuatu, tapi dengan data yang ada kita bisa merencanakan sesuatu, tapi tiba-tiba yang kita rencanakan tidak sesuai dengan faktanya, kan ada perubahan yang luar biasa. Artinya kita hidup di zaman yang penuh dengan perubahan yang sangat cepat gitu. Kita bisa lihat perusahaan-perusahaan seperti mungkin diantaranya adalah Netflix gitu ya. Netflix yang begitu unggul ya, dengan bisnis bisnis film dan sebagainya, tiba-tiba pelanggannya jenuh, berpindah gitu ya. Nah sehingga penghasilannya turun, sahamnya turun dan sebagainya, atau yang lainnya juga. Nah, artinya perubahan-perubahan itu sangat cepat gitu ya. Nah, dan bila kita tidak mengikuti perubahan yang terjadi gitu ya, maka kita tidak akan tahu bagaimana meresponnya, kita tidak akan tahu bagaimana beradaptasi terhadap perubahan tersebut. Ya pastinya tiba-tiba ya kompetitor menelikung gitu. Kompetitor mengungguli kita gitu. Nah, digital marketing akan membantu kita untuk membaca segala perubahan yang melalui media online, melalui big data, sehingga bisnis kita bisa beradaptasi dengan segala perubahan tersebut gitu. Selain itu, kita bisa mengendalikan budget pemasaran juga ya. Perusahaan yang baru dirintis atau sebuah perusahaan
yang mungkin masih memiliki skala kecil ya, dengan sumber daya modal yang lebih sedikit dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar ya, yang sudah mulai scale up dan berkembang gitu ya. Dengan hadirnya digital marketing juga membuat budget pemasaran itu semakin aman dan tidak boros. Dan kita tidak perlu lagi mengeluarkan banyak biaya untuk mencetak flyer, kita bikin untuk iklan-iklan, untuk sebar brosur, atau untuk membuat baliho misalnya, atau menggunakan outbound outbound marketing seperti harus ngiklan di televisi atau ngiklan di radio atau di media massa gitu ya. Dengan digital marketing kita akan lebih ke niche market, sehingga tidak terlalu cakupannya tidak terlalu banyak gitu. Fokus pada niche market yang sangat betul-betul membutuhkannya, dan itu artinya bisa dikelola, dikendalikan. Dengan begitu, dengan menggunakan digital marketing kita bisa menghasilkan, dengan menggunakan digital marketing kita bisa memaksimalkan pencapaian tujuan bisnis kita. Terus biaya-biaya itu bisa dialokasikan, diinvestasikan pada tempat-tempat yang lebih membutuhkan untuk pengembangan bisnisnya. Nah, artinya dengan secara digital marketing itu lebih hemat biaya. Dengan demikian, pelaku bisnis seperti Anda, saya, atau teman-teman yang lainnya itu menjadi sebuah alternatif yang lebih hemat dalam pemasaran ya, menghemat anggaran pemasaran yang untuk dilakukan. Kemudian pertanyaannya, lalu bagaimana cara menggunakan digital marketing itu? Nah, sebenarnya kata kuncinya adalah membangun aset, gitu ya. Membangun aset pemasaran. Nah, lewat strategi digital marketing kita bisa membangun aset pemasaran yang benar-benar kita miliki, gitu ya. Jadi milik Anda, gitu ya. Jadi Anda bisa membuat kolam digital yang di dalamnya itu Anda sebagai rajanya, gitu. Anda tak perlu lagi berdarah-darah merebut market, merebut kompetitor, merebut hati pelanggan secara berdarah-darah, banting harga dan sebagainya. Nah, karena dengan menggunakan strategi digital marketing dari A sampai Z, dan ini sesuai dengan survei yang dilakukan oleh Gartner Digital Marketing itu menyatakan bahwa sebenarnya 28% pelaku bisnis itu sudah pasti akan menggantikan anggaran pemasarannya yang dari awalnya tradisional, ya, pemasaran secara tradisional itu diinvestasikan untuk strategi digital marketing. Dan kemudian mereka mendapatkan responden, 40% responden yang sudah melakukan strategi digital marketing itu merasakan penghematan yang cukup signifikan. Nah, dalam untuk memasarkan bisnis, layanan atau produknya. Bahkan dari pengalaman kami gitu ya, klien-klien kami justru di masa pandemi gitu ya, di masa pandemi kemarin itu strategi digital marketing itu sangat-sangat membantu. Karena klien kami merasakan ketika semua kondisi terbatas dan sebagainya, aktivitas itu dibatasi, aktivitas interaksi dan sebagainya dibatasi, tidak bisa keluar rumah dan sebagainya, justru dengan melalui digital marketing itu sangat membantu. Dan mereka merasakan pertumbuhannya itu rata-rata itu mengatakan 150% dibandingkan sebelum pandemi. Karena apa? Karena customer-nya merasa terbantukan tanpa harus keluar rumah, tanpa harus berinteraksi dengan orang lain di luar rumah. Mereka bisa mengkonsumsi produk-produk dari klien kami. Nah, jadi begitu menurut saya begitu importantnya gitu, begitu pentingnya strategi digital marketing ini. Gitu. Dengan strategi digital marketing ini Anda tidak perlu lagi risau dan mungkin ya lakukan mulai dari sekarang ya, sebelum kompetitor melompat
beberapa langkah di depan Anda menggunakan strategi digital marketing.